Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Janesa Saputri dengan NIM A1C3211008 serta rekan saya Cisti Mahami dengan NIM A1C3211007. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Baiklah, selanjutnya. Yang pertama, menyusun konsep Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, periode pengusahaan Pancasila. Baiklah, perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan pada sidang BPUPKI yang pertama. Dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendukung Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyoningrat dan didampingi oleh Raden Panji Suroso dan Ichibagashi yang merupakan orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumachi Harada yang merupakan Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945. Dimulailah sidang yang pertama kali dengan materi pokok yang membicarakan tentang dasar negara. Pengusulan dasar negara dalam sidang BPUPKI ada beberapa pengusul, salah satunya merupakan Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Adapun 5 dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno adalah yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang berperikebudayaan. Slide selanjutnya. Selanjutnya lagi. Masuk ke 2, periode perumusan Pancasila. Hal penting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI yang kedua yang terjadi pada tanggal 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan. Hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta, yang merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia pada alinea keempat. Isi dari Piagam Jakarta yaitu, yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Baiklah, slide selanjutnya. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia yang merdeka. PPKI merupakan panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan 21 orang dan jumlahnya bertambah 6 orang.
Jadi jumlah keseluruhan untuk anggota PPKI yakni berjumlah 27 orang. Sidang PPKI tersebut menghasilkan keputusan penting, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun perumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang berperi kebudayaan. Setelah sidang PPKI, perumusan Pancasila ditetapkan sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Kristima. Bentar. B. Menanyakan alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. 1. Pancasila Sejarah Bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta rasa karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat memeluk identitas suatu bangsa melalui proses inkluitasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi proses inkluitasi dan akulturasi tersebut. Kebudayaan itu sendiri mengandung banyak pengertian dan definisi. Salah satu definisi kebudayaan adalah sebagai berikut. Suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perancangan dan sesuai pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan. Apabila definisi kebudayaan ini ditarik dalam kehidupan bangsa dan bernegara, maka negara Indonesia memerlukan suatu rancangan masa depan bagi bangsa agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan baru, yakni kehidupan bangsa dan mengatasi kepentingan individu kelompok. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap, mental, dan tingkah laku, serta amal perbuatan. Sikap, mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas. Artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada suatu yang unik dan khas, karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula hanya dengan ideologi bangsa. Selanjutnya, tiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya. Kebaikannya, keindahannya, dan keanggunannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam setiap bertindak. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa, konsep bahwa setiap
Lanjut slide itunya. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara. Sebagai dasar negara Indonesia, kesepakatan pribadi negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan suatu yang tepat. C. Menggali sumber histori, sosiologi, silitos tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber histori. Nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Yang kedua, sumber sosiologi Pancasila, yaitu nilai Pancasila secara sosiologi telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. Sumber politis diketahui bahwa nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali oleh lokal Wilson, budaya dan pengalaman bangsa Indonesia termasuk pengalaman dan kehubungan dengan bangsa lainnya. Selanjutnya, D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila. Kedua, argumen terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah melakukan nilai-nilai tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila merupakan filosofis Gondrosslag dan Wettashaupt. Pancasila dikatakan sebagai filsafat negara karena mengandung agama, budaya, dan adat istiadat. Yang kedua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Pancasila sangat penting dalam sejarah Indonesia dikarenakan Pancasila merupakan Pancasila dengan ideologi. Selanjutnya, terima kasih atas sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Jadi gimana? Mau lanjut bahasa Indonesia? Ini kita nak lanjut Zoom bahasa Indonesia dulu apa kayak mana? Apa kayak mana? Ini udah kelar atau belum? Belum, dah. Sesi tanya jawab yang belum? Jawabnya belum.